Su Baiyi mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras, Suegong, Su Baiyi. Akademi selalu independen dari dunia, mengapa harus berpartisipasi dalam urusan keluarga Tian Xiao Yunjing? Liu Duohan bertanya. Kamu bukan dari Tian Xiao Yunjing, jadi mengapa kamu mencampuri urusan keluarga orang lain? Su Baiyi bertanya secara retoris. Kami berasal dari garis keturunan yang sama di rumah Deis, jadi kami harus saling membantu, kata Liu Duo dengan dingin. Su Baiyi meniru nada suaranya dan berkata lebih keras, kami juga pahlawan di dunia, dan juga wajib bagi sekolah untuk saling membantu. Sepertinya Tuan Muda Su ini tidak mau beralasan. Liu Duohan mengepalkan tangannya perlahan. Su Baiyi tersenyum dan berkata, jika kamu tidak berdebat denganku, aku tidak akan masuk akal. Jika kamu berdebat denganku, aku akan masuk akal. Liu Duohan merenung sejenak di dalam hatinya. Meskipun akademi selalu independen dari dunia seperti yang dia katakan, nama orang suci Konfusianisme memang yang terbaik di dunia. Ning Qingcheng, penguasa istana Lin Tiangong, dan pria kedua yang menempati peringkat ketiga di peringkat Tianwu dalam beberapa bulan setelah kelahirannya membuat seluruh dunia mulai memeriksa kembali sekolah yang tampaknya acuh tak acuh ini. Sekarang dia baru saja bertanggung jawab atas Tian Sui Villa. Dia juga tidak mau menyinggung perasaan akademi. Dia berkata perlahan, kalau begitu mari kita mundur selangkah dan menyerahkan masalah Tian Xiao Yunjing ke Tian Xiao Yunjing untuk menyelesaikannya sendiri. Su Baiyi mengangkat alisnya, lakukan apa yang kamu katakan. Melihat Su Baiyi tergerak, Liu Duohan sangat gembira, kami bukan orang tak dikenal di atas sungai dan danau, dan kami memiliki keyakinan pada apa yang kami katakan. Nangong Xier berkata dengan mendesak, Su Baiyi, tidak. Tian Xiao Yunjing sekarang di bawah kendali Feng Yuli, dan sekarang Feng Zhujun terluka parah dan jatuh ke tanah. Feng Yuli ingin membunuh Feng Zhujun hanya dengan mengangkat tangannya. Kakak perempuan, Su Baiyi menoleh dan tersenyum pada Nangong Xier, percayalah padaku. Aku bisa mengatasinya. Feng kedua, tolong lakukan sendiri. Meskipun Liu Duohan berkata begitu, dia masih menatap Su Baiyi. Tinjunya di lengan bajunya masih terkepal, siap menembak kapan saja. Feng Yuli mengangkat pisau lagi, tetapi ada keributan di sekitar, dan saya melihat banyak murid muda Tian Xiao Yunjing mengeluarkan pisau panjang di pinggang mereka, berlari ke sisi ini, dan dengan cepat menggerakkan Feng Zhuo, Anda dikelilingi. Sudut mulut Su Baiyi naik sedikit, murid-murid ini tidak datang untuk menyerang Feng Zhujun, tetapi untuk melindungi Feng Zhujun, dipimpin oleh seorang wanita muda. Wanita itu berkata dengan keras, siapa yang berani mengambil inisiatif untuk tuan keluarga Feng saya? Paman keempat masih menyeka keringatnya di tempat, bagaimana ini bisa terjadi? Di sampingnya, seorang pemuda dengan rumput liar di mulutnya memegang pisau di kedua tangannya, Paman, itu benar. Tian Xiao Yunjing saya telah berada di Deis Mansion selama 100 tahun. Jika generasi muda tidak berdarah, hari itu adalah Xiao Yunjing It akan mati di tangan kita. Setelah berbicara, dia melompat dan mendarat di samping wanita muda di bawah panggung. Feng Zhujun mengangkat kepalanya dan menatap pemuda itu dengan ekspresi yang sedikit aneh, maukah kamu membantuku juga? Hei, jangan menganggapku Feng Ling begitu dangkal. Meskipun aku tidak menyukaimu, itu tidak menghentikanku. Pria muda itu memegang pisau dan berkata dengan bangga, aku mendukungmu. Feng Yuli mencibir dan berkata, oke, kalian semua berdiri satu persatu, dan itu akan menyelamatkan saya dari merawat Anda di masa depan. Dalam hal ini, saya akan membunuh mereka semua. Feng Yuli melambaikan tangannya, dan itu yang mendukungnya di panggung Wufang mereka semua bergegas dengan pedang terhunus. Orang-orang ini tidak menyerah pada Feng Yuli. Mereka baru saja sampai pada titik ini, dan sulit untuk kembali. Terlebih lagi, dua faksi lainnya dari rumah Deis ada di sini secara impulsif memilih untuk berdiri di sisi Feng Zhujun, tetapi hasil akhirnya tidak akan berubah. Su Baiyi melihat situasinya dan tersenyum, saya pikir Anda telah salah paham dengan saya. Liu Duohan sedikit mengernyit, Tuan Muda Su ingin menarik kembali kata-katanya. Tidak, maksudku adalah ketika pedang sayap cicada ini muncul, masalah Tian Xiao Yunjing hanya dapat diselesaikan oleh satu orang. Su Baiyi sedikit mengayunkan pedang panjang di tangannya dan menembakkan cahaya dingin. Liu Duohan tertegun sejenak dan berbisik, ini tidak mungkin.
Kamu bajingan telah menjadi pemilik villa, apalagi yang tidak mungkin. Di kursi biru, orang lain berjalan. Dia berusia lebih dari 30 tahun, tetapi alisnya masih penuh romansa. Tuan Sekte Besar, penonton gempar. Feng Yuhan tersenyum, aku kembali. Matanya menyapu penonton, dan akhirnya jatuh pada Nangong Sier. Senyum di wajah Feng Yuhan menjadi lebih makmur. Berkata, halo gadis, namaku Feng Yuhan. Saya memiliki gulungan hantu dan dewa. Ini pasti tuannya. Hanya dengan melihat penampilan romantis dari satu-satunya kecantikan di matanya, itu pasti master sekte mereka yang hebat. Mu Yi berbisik, tidak mungkin, dia terluka parah hari itu, tidak mungkin untuk bertahan hidup. Liu Duohan hanya berpikir sejenak, lalu berkata dengan sederhana dan jelas, bunuh itu. Keduanya melompat pada saat yang sama dan membunuh Feng Yuhan. Keduanya berpartisipasi dalam pembunuhan hari itu. Mereka sangat menyadari cedera Feng Yuhan. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, cederanya tidak dapat disembuhkan begitu cepat. Bersama-sama, mereka akan dapat membunuh Feng Yu dalam sekejap. Han, setelah itu, jika Anda mengajukan tuntutan sesuka hati, jika Anda benar-benar tidak bisa melakukannya, Anda akan pertumpahan darah di seluruh Tian Xiao Yunjing. Tapi cahaya dingin menghentikan mereka. Apakah itu Feng Yuhan? Mu Yi dan Liu Duohan sama-sama terkejut, tetapi Feng Yuhan berdiri kokoh di tempat, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Pisau canyi pertama-tama memaksa Liu Duohan kembali dengan pisau, dan kemudian bertabrakan dengan pena hakim di tangan Mu Ye. Su Baiyi dan Mu Ye saling memandang. Tuan Muda Su, ilmu pedang itu bagus. Mu Yi berkata dengan dingin. Ini kamu. Su Baiyi melihat tanda lahir yang sulit dipahami di dahi Mu Yi dan tahi lalat di mata kanannya. Keduanya mundur 3 langkah secara bersamaan. Murid Mu Yi sedikit menegang, Tuan Muda Su mengenal saya. Ekspresi Su Baiyi tiba-tiba berubah, wajah yang selalu memiliki sedikit senyum menjadi sangat dingin sekarang, aura kutu buku di tubuhnya digantikan oleh aura pembunuh yang dingin. Dia bertanya, di punggung tangan kirimu, apakah ada bekas luka? Mu Yi menatap tangan kirinya, sepertinya kita benar-benar bertemu, tetapi jika saya melihat seseorang seperti Anda, saya tidak akan terkesan. Ketika Anda melihat saya hanya seorang anak kecil. Su Baiyi melompat dan menebas Mu Ye dengan pisau. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan Mu Ye tidak punya waktu untuk bereaksi. Su Baiyi tergelincir dengan pisau, dan bekas luka panjang itu segera terekspos, dan ketika kita bertemu lagi, aku bisa membunuhmu. Ilmu pedang macam apa ini? Feng Ling bertanya bingung. Feng Zhujun sudah naik dari tanah pada saat ini, dan dia juga terkejut. Su Baiyi, kapan kamu belajar ilmu pedang? Su Baiyi dengan lembut mengangkat cicada Wing Saber di tangannya, teknik pedangku diturunkan oleh Sekte Master Feng. Mu Ye terkejut. Baru saja ilmu pedang Su Baiyi elegan dan berbahaya, itu bukan gaya Gale paling terkenal dari keluarga Feng, tetapi agak mirip dengan ilmu pedang terakhir yang digunakan oleh Feng Yuhan hari itu. Pada saat itu, mereka memaksa Feng Yuhan ke dalam situasi putus asa, tetapi Feng Yuhan bersembunyi di pegunungan yang dalam, dan ketika mereka keluar dari pengepungan beberapa hari kemudian, ilmu pedang tiba-tiba berubah, dan mereka melukai banyak dari mereka dan melarikan diri dengan serius. Cedera, ilmu pedang persis sama dengan ilmu pedang Su Baiyi. Ini adalah, jejak kepanikan melintas di mata Mu Yi. Menurut apa yang dikatakan saudaranya hari itu, Feng Yuhan pasti telah secara paksa berlatih seni bela diri di buku memo. Oleh karena itu, saudaranya menyimpulkan bahwa bahkan jika Feng Yuhan bisa jika Anda keluar dari masalah, Anda pasti akan mati. Nama metode pedang, pedang abadi. Su Baiyi sedikit membungkuk. Mu Yi menghela nafas pelan. Sepertinya tebakannya benar. Su Baiyi ini berlatih teknik pedang di sisa-sisa, tetapi tidak semua orang bisa berlatih seni bela diri itu. Memang benar keterampilannya meningkat dengan pesat, tetapi pada akhirnya dia berakhir di kursi roda selama sisa hidupnya. Dia berbisik kepada Liu Duohan, orang ini telah berlatih seni bela diri itu. Saya melihat teknik pedang ini hari itu. Ini rumit, dan sangat sulit untuk dihadapi, kata Liu Duohan dengan suara rendah. Kamu menahannya, aku punya cara, kata Mu Mu dengan sungguh-sungguh. Oke, Liu Duohan memasukkan telapak tangannya ke pinggangnya, dan ketika dia mengulurkannya,
sarung tangan besi hitam telah diletakkan di tinjunya. Dia bergegas maju dan meninju Su Baiyi. Bahkan jika Anda telah berlatih teknik pedang itu, bagaimana dengan dia? Liu Duo telah bertahan selama bertahun-tahun, dan seni bela dirinya telah mencapai cakrawala, jadi bagaimana dia bisa takut pada pemuda ini? Su Baiyi mengayunkan cicada Wing Saber dengan lembut, dan bertarung dengan Liu Duohan. Melihat adegan ini, semua orang di lapangan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum. Liu Duohan telah lama terkenal di arena, tetapi Su Baiyi masih muda, tetapi dia bisa melawannya dengan pisau panjang. Selain itu, ilmu pedang Su Baiyi juga membuka mata mereka. Berbeda dari ilmu pedang tingkat awan yang biasanya mereka latih, ilmu pedang Su Baiyi sangat sulit dipahami, dan memiliki sedikit ilmu pedang. Pisau panjang adalah inspirasi ringan. Namun, Liu Duohan mencibir di dalam hatinya. Dia tampaknya meninju setiap pukulan, tetapi dia tidak benar-benar menggunakan semua kekuatannya. Dalam hal gerakan, dia mengakui bahwa ilmu pedang Su Baiyi saat ini benar-benar indah. Tak tertandingi, tetapi hidup konfrontasi dan mati jelas tidak sesederhana itu. Su Baiyi menebas pisau, Liu Duohan melemparkan pukulan, dan dengan ledakan keduanya melewati satu sama lain, dan kemudian Su Baiyi bahkan tidak menoleh ke belakang, pisau panjang itu langsung ke belakang, dan menebas langsung ke arahnya. Liu Duo dingin. Liu Duohan sedikit menyipitkan matanya, menoleh ke satu sisi, tiba-tiba mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, dan meraih pisau panjang Su Baiyi. Itu dia. Mungu menyapu kakinya dan menikam Su Baiyi dengan pena hakim di tangannya. Ilmu pedang Anda luar biasa, tetapi bagaimana jika Anda tidak lagi memiliki pedang di tangan Anda? Su Baiyi tersenyum, mengulurkan jari, dan menunjuk langsung ke pena hakim. Mu Yi tertawa keras dan berkata, gunakan jarimu sebagai pisau, bagus. Su Baiyi mengangkat jarinya dengan ringan, mencoba memukul balik Mu Yi, tetapi setelah Mu Yi mendarat dengan mantap, pena juri di tangannya mendorong 1 inci ke depan. Menggunakan jarimu untuk menghentikan pena penilaianku, bukankah itu karena kamu ingin melawanku? Kamu, seorang pemuda di usia remaja, membandingkan dirimu denganku. Mu Yi segera mengerahkan 60% dari ki sejatinya, dan memaksa pena hakim ke depan lagi, tetapi Su Baiyi tidak bergerak sama sekali. Mendorong jarinya ke depan, dia benar-benar memukul pena hakim ke belakang. Liu Duohan memegang cicada Wing Saber Su Baiyi erat-erat dengan kedua telapak tangannya, dan sedikit kesal ketika dia melihat bahwa pukulan Mu Yi tidak berhasil. Tuan Aula keduamu, kita berdua tidak bisa menahan bau seperti itu. Nah, jangan membuat orang tertawa ketika itu menyebar di masa depan. Kamu nak, Mu Ye memandang Su Baiyi, mengapa kamu memiliki kekuatan batin yang begitu kuat dari ki sejati? Su Baiyi menggunakan kekuatannya untuk melawan 2 Master Top Days Mansion pada saat yang sama, tes yang mengejutkan. Feng Zhujun dengan enggan bersandar di tanah dengan pisau, berdiri di sana dan berkata kepada teman sekelasnya Feng Ling, lihat, ini adik laki-laki yang saya terima di sekolah. Su Baiyi. Feng Ling tersenyum menghina, ini terlihat lebih baik darimu. Nangong Xier dan Xie Yuling bergegas ke sisi Feng Zhujun saat ini. Xie Yuling memberi Feng Zhujun sebotol pil obat, pil yang dibuat khusus oleh keluarga Dongfang dari 4 keluarga besar kami dapat menghentikan cedera. Terima kasih. Feng Zhujun membuka botol obat, menuangkan 3 pil ke dalam mulutnya, dan kemudian melemparkan kembali botol obat itu. Pil itu bekerja sangat cepat, begitu dia memasukkannya, rasa sakit merobek seluruh tubuhnya sangat lega. Nangong Xier buru-buru bertanya kepada Feng Zhujun, ada apa dengan Su Baiyi? Mengapa bibimu membawanya pergi selama beberapa hari dan kemudian kembali begitu kuat? Feng Zhujun mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan ragu-ragu, saya mendengar bahwa bibi saya berlatih teknik kultivasi ganda. Selama pria dan wanita berbagi tempat tidur yang sama setiap hari, kungfu bisa pergi 1000 mil. Tapi aku tidak menyangka, efeknya luar biasa. Nangong Xier tertegun sejenak, lalu wajahnya sedikit memerah, dan dia menamparkan kepala Feng Zhujun dengan telapak tangannya, omong kosong macam apa itu? Kenapa kamu, saudari, dan aku belum pernah ke sungai dan danau selama hampir 10 tahun? Aku pernah mendengar tentang seni bela diri ini. Kakak senior mengajariku. Feng Zhujun menyeringai kesakitan,
mengulurkan tangannya ke Xie Yuling dan berkata, beri aku pil lagi. 2 kexiaoshuo.com. Feng Ling memandang Nang Mongxier dengan rasa ingin tahu. Saat itu, di alam awan Tian Xiao, Feng Zhuojun adalah Raja Iblis sejati, dan bahkan Feng Yuhan tidak bisa mengendalikannya, tetapi di depan wanita cantik ini, Feng Zhuojun adalah seorang Raja Iblis yang nyata. Iblis. Zhuojun secara mengejutkan berperilaku baik. Mungkinkah Feng Zhuojun menyukai wanita ini? Tapi mata wanita itu tertuju pada anak laki-laki berbaju putih. Senang-senang. Di antara penonton, hanya Feng Yuhan yang mengharapkan ini, karena Su Baiyi telah melatih keterampilan pedang di Book of Immortals, yang sangat halus sehingga dia bahkan tidak bisa menandingi gaya angin kencangnya sendiri, dan tubuh Su Baiyi sekarang diserap semua kekuatan batinnya. Belum lagi pemberontakanmu belaka, bahkan jika itu adalah kakak laki-laki Murray, jika ketua aula dari aula buku surgawi datang sendiri, dia mungkin tidak dapat mengungguli Su Baiyi dalam persaingan kekuatan internal. Oke, karena kamu tidak takut mati, maka aku akan membiarkanmu mati. Teriak Mu Yi, seluruh tubuhnya penuh amarah, dan dia mengayunkan pena hakim di tangannya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan menjatuhkannya. Lagi. Su Baiyi mengulurkan jari lagi, dan dengan ringan mengurangi luasnya ki sejati menjadi 0, lalu berteriak dengan keras, dan menarik pisau canyi dari tangan Liu Duohan, memotong pena hakim di depannya menjadi 2 dengan 1 pukulan. Dan kemudian menendang Mu Yi terbang keluar, lalu melompat ke udara lagi, memukul pinggang Mu Yi lagi dengan tendangan yang berat, menjatuhkannya ke tanah, dan kemudian Su Baiyi jatuh ke tanah, dan panjang pisau itu tertancap di sisi kepala Mu Yi. Tuanku mengatakan bahwa hal yang paling memalukan bagi orang-orang di sungai dan danau adalah mengucapkan kata-kata yang paling kejam dan mendapatkan pukulan terberat. Benarkah? Mu Yi berbaring di tanah, darah menyembur keluar dari mulutnya, dia bertanya, siapa tuanmu? Melihat bulan di air, melihat bunga-bunga di kabut, tuanku memanggil si Ekan Hua. Su Baiyi menatap Mu Yi. Mu Yi melotot, lalu menatap Su Baiyi dengan hati-hati, tetapi setelah melihatnya untuk waktu yang lama, dia masih menggelengkan kepalanya, aku benar-benar tidak ingat bahwa aku melihatmu. Anda telah melihat saya di sebuah halaman kecil tua. Halaman kecil di selatan kota kecil. Ada toko tahu di pintu dan toko pandai besi di seberangnya. Hujan turun pada hari Anda datang. Itu agak licin, dan saya jatuh ketika saya bangun di pagi hari. Paman Chen membawa pulang sebotol anggur, Bibi Qian sedang memasak sup ikan, dan kemudian Anda datang. Ketika Bibi Qian membawa saya untuk melarikan diri, Paman Chen menggunakannya dengan satu gerakan, Lan Ai Tong Fen, dia melukaimu dengan serius, tapi dia tetap tidak membunuhmu. Aku benar. Su Baiyi mengulurkan tangan dan memegang gagang pisau yang tertancap di tanah. Liu Duohan telah berjalan di belakangnya, sepasang tangan besi mengembun, siap menembak kapan saja. Mu Yi bahkan lebih terkejut, kamu. Nama keluargamu adalah Su. Su Baiyi berkata dengan ringan, saya baru saja memperkenalkannya. Nama saya Su Baiyi. Kamu adalah putra Su Dianmo. Mumu berkata dengan sungguh-sungguh, kamu belum mati. Su Baiyi tertegun sejenak, dan kemudian perlahan berkata, kamu akhirnya memberiku jawaban yang aku cari, itu bagus. Jika Murray tidak melawan Su Baiyi secara langsung, mengandalkan pengalamannya yang jauh lebih unggul dari lawan, dia mungkin masih memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi baru saja dia memilih untuk bertarung melawan Su Baiyi, dan dia terluka parah. Mengetahui bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan, dia buru-buru menjelaskan, Su Dianmo tidak membunuhku. Aku percaya padamu, kamu seharusnya tidak bisa melakukannya. Su Baiyi menarik cicada Wing Sabre dari tanah lagi, tapi Paman Chen pasti telah dibunuh olehmu, aku melihatnya. Siashuba.com. Dia hanya pelayan keluarga Su. Mu Ye menatap mata Su Baiyi dan berkata dengan panik. Tuan muda Su ini, membunuh Master Aula kedua dari Aula Buku Surgawi adalah hal yang sangat besar. Liu Duohan mengingatkan, bahkan sekolah mungkin tidak dapat menanggungnya. Kakak kedua sekolahku, yang pergi ke istana sendirian dengan pedang, Ning Qingcheng, penguasa istana Lintian, terluka parah dan ditutup. Apakah sekolahku tidak mampu menanggungnya saat itu? Su Baiyi tidak melihat ke belakang. Semua murid Aula Buku Surgawi di lapangan tidak bisa menahan diri lagi.
Mereka ingin maju untuk menyelamatkan, tetapi mereka melihat Feng Yuhan mengangkat tangannya sedikit, dan 4 sosok tiba-tiba terbang dari luar Wu Fangtai. Mereka datang dari semua arah dan berkumpul bersama. Ketika mereka berkumpul, berdiri di depan para murid dari Aula Buku Surgawi, Heng Dao menghentikan mereka. Di antara keempatnya, ada seorang pria tinggi dan perkasa, membawa pedang besar dan lebar di punggungnya. Tubuh bagian atasnya telanjang, menunjukkan otot-ototnya. Namun, sangat kontras dengan kejantanan pria itu, pedang-pedang besar ini yang pertama tempat itu diukir dengan bunga merah genit. Berdiri di samping pria ini adalah seorang wanita bertopeng berpakaian hitam anggun, dengan pisau ramping diikatkan pada masing-masing dari 2 kakinya yang sangat ramping, dan kedua pisau itu dihubungkan oleh rantai perak. Wanita itu diikat dengan santai di pinggangnya. Dan berdiri paling luar adalah seorang anak yang masih terlihat sedikit kekanak-kanakan. Anak itu mengenakan baju besi ringan yang sangat istimewa. Baju besi ringan itu penuh dengan pisau terbang kecil. Dalam bentuk anak kecil, hanya seikat pisau terbang yang bisa digunakan. Terlihat, ada 4 orang, tetapi mengapa hanya 3 yang berdiri? Itu karena ada orang yang tergeletak di tanah. Itu adalah seorang pria muda berusia 20-an, memegang pudau biasa, matanya tertutup, dan dia mendengkur seperti guntur. 4 Raja Pedang. Feng Yuli, yang sudah lama tidak berbicara, mengucapkan 4 kata ini perlahan. Sekte manapun di Jianghu kuat karena orang-orang dari sekte ini kuat. Feng Er, jika kamu mengusir semua orang kuat, Tian Xiao Yunjing tidak akan menjadi Tian Xiao Yunjing. Jika kita semua ada di sini, orang-orang Tiansu dari Aula dan Tiansui Villa tidak bisa memasuki gerbang gunung ini 1 langkah pun. Pria kekar itu mengayunkan pedang panjangnya secara horizontal, dan tidak ada murid Aula Tiansu yang berani bergerak maju. Di bawah Feng Yuhan, Master Sekte Tian Xiao Yunjing, ada 4 Raja Pedang, masing-masing memegang 4 pedang aneh, dan seni bela diri mereka tidak terduga. Selama bertahun-tahun, Feng Yuhan telah membantu Feng Yuhan untuk menjaga keselamatan Tian Xiao Yunjing. Kisah mereka banyak beredar di Days Mansion, misalnya pemuda yang tergeletak di tanah tertidur. Ada legenda bahwa 1 orang membunuh lebih dari 30 master dunia bawah yang ingin menyelinap ke alam awan. Dan sekarang pria kekar yang menghalangi jalan dengan pisau horizontal adalah pewaris pemimpin besar Gang Air Jalan ke-13 Yun Mengze. Setelah Feng Yuhan menghilang sebelumnya, keempat Raja Pedang turun gunung 1 demi 1 karena perselisihan dengan Feng Yuli, sehingga 2 faksi lainnya berani naik gunung sedemikian besar, tetapi mereka tidak berharap bahwa mereka akan melakukannya. Kembali ketika Feng Yuhan kembali. Pria kekar itu berkata dengan keras, tidak banyak yang bisa dikatakan, 3 kata. Jangan lepaskan. Tak satu pun dari murid Balai Tiansu berani bergerak maju, dan tidak ada yang berani berbicara. Feng Yuhan mengambil beberapa langkah ke depan, Subaiyi, lakukan apa yang Anda inginkan. Selebihnya, setidaknya di lingkungan cloud ini, saya dapat membantu Anda sekarang. Liu Duohan berbalik, Sekte Master Feng, apakah ini benar-benar masalahnya? Feng Yuhan tampak terkejut, dan sepertinya telah mendengar lelucon lucu, ketika kamu membunuhku bersama hari itu, mengapa kamu tidak bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar masalahnya? Ekspresi Liu Duohan sedikit berubah, tetapi dia tidak berbicara. Jangan khawatir, aku juga akan menghitung balas dendammu. Feng Yuhan meletakkan tangannya di lengan bajunya dan cemberut. Murid-murid Aula Buku Surgawi telah dihentikan oleh 4 Raja Pedang. Liu Duohan takut akan pencegahan Feng Yuhan dan tidak berani bergerak gegabah. Subaiyi mengangkat pedang panjang, membungkuk dan menatap Murray, yang tidak bisa bergerak di bawah tanah, dan tiba-tiba tersenyum. Tuan saya pernah mengatakan kepada saya bahwa hidup adalah hal yang paling berharga di surga dan bumi, dan tidak ada yang memenuhi syarat untuk mengambil nyawa orang lain. Tetapi pada saat ini saya benar-benar ingin memenggal kepala Anda. Dengan pisau. Guru berkata bahwa Dao adalah lurus, dan jalan kecil keadilan di hati saya belum memutuskan mana yang harus diikuti. Tapi setidaknya, Anda seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan lagi. Subaiyi melambaikan pisau panjangnya dan memotong tendon tangan Muyi, dan kemudian dia mengambil pisau panjang itu kembali ke sarungnya dan mengayunkannya ke bawah dengan 1 telapak tangan,
mencoba menghancurkan semua katupnya, sehingga Mu Yi tidak akan bisa berlatih seni bela diri selama sisa hidupnya. Tetapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depan Su Baiyi. Angka itu sangat cepat sehingga tidak ada seorang pun di lapangan yang bisa melihatnya dengan jelas. Hanya Feng Yuhan yang merasakan aura familiar, wajahnya tenggelam. Ini dia. Pria itu mengenakan topi bambu, berhenti di depan Su Baiyi, lalu mengulurkan jari, menjentikkan dahi Su Baiyi dengan ringan, dan mengirim Su Baiyi terbang keluar. Su Baiyi membalik di udara dan mendarat selusin langkah, dia mengangkat kepalanya, "Siapa kamu?" Pria itu melepas topinya, memperlihatkan wajahnya yang tampan namun pucat tanpa ekspresi sama sekali. "Kami akhirnya bertemu, Su Baiyi." Tangan Tiangong, Bai Jile. Su Baiyi belum pernah melihat orang ini sebelumnya, tetapi dia bisa menebak identitas orang di depannya secara sekilas. Feng Yuhan buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan dan berhenti di depan Su Baiyi. "Tuan Bai, lama tidak bertemu." Bai Jile mengangguk pada Feng Yuhan, "Halo, Master Sekte Feng." Su Baiyi bertanya-tanya mengapa Feng Yuhan memblokirnya. "Master Sekte Feng. Puan Muda Su, kita tidak bisa mengalahkan orang ini." Feng Yuhan berbisik, dengan nada sedikit cemas dan gelisah. Tangan Tiangong adalah Bai Jile. Legenda mengatakan bahwa seni bela diri setara dengan Ning Qingcheng di hari itu penguasa Sanglin Tiangong yang sebenarnya. Sama mulianya dengan dia turun gunung, dia pasti datang untuk hal itu. Bai Jile tersenyum lembut pada Feng Yuhan, "Saya pernah mengirim utusan untuk menemui Sekte Master Feng, tapi sayangnya Sekte Master Feng menolak permintaannya, jadi saya harus datang sendiri." Feng Yuhan merenung sejenak, "Aku bisa memberimu benda itu." Tian Xiao Yunjing hari ini benar-benar tidak bisa menghentikan Bai Jile. Bai Jile menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu. Puan Muda Su di belakangmu itu memiliki semua yang aku butuhkan." Feng Yuhan sedikit mengernyit, "Sanglin Tiangong dan rumah Deisku adalah sekutu selama beberapa generasi, apakah ini benar-benar masalahnya?" Bai Jile menghela nafas, "Aku benar-benar tidak suka berbicara omong kosong." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia sudah melompat ke sisi Feng Yuhan, dan kemudian dengan sedikit lambaian tangan kanannya, dia mengirim Feng Yuhan terbang. Sejak kemunculan Feng Yuhan, dia telah mempertahankan ki sejatinya, sehingga tidak ada yang bisa melihat sedikit pun kelelahan, tetapi Bai Jile sekilas menemukan bahwa Feng Yuhan saat ini tidak berbeda dengan pemborosan. "Master Sekte Feng," Su Baiyi berseru, mengulurkan tangan untuk menyelamatkannya, tetapi dihentikan oleh lengan Bai Jile. "Ayah." Feng Zhujun juga ingin buru-buru menyelamatkan, tetapi begitu dia bertindak, dia sangat kesakitan dan segera dihentikan oleh Xie Yuling. Raja Pedang Muda, yang terbaring di tanah dan tertidur, tiba-tiba membuka matanya pada saat ini, berbalik dan melompat dari tanah, dan dengan cepat bergegas ke sisi lain Wu Fangtai, memegang Feng Yuhan ketika dia akan jatuh ke tanah, hidup di tubuhnya. "Tuan Sekte," Raja Pedang Muda tersenyum, "kenapa kamu menjadi sangat rentan?" Feng Yuhan tersenyum masam. Dia telah berusaha menutupi cedera seriusnya untuk mengintimidasi semua orang di lapangan, tetapi Bai Jile mengalahkannya begitu dia tiba. Su Baiyi menggertakkan giginya, dengan erat memegang gagang pisau sayap Chan dengan tangan kanannya, dan memandang Bai Jile, "Apa yang kamu inginkan?" Bai Jile menunjuk di antara alis Su Baiyi, "Kamu." "Aku." Su Baiyi mendengus dingin, "Apakah itu kitab dewa untukku?" "Aku sangat menginginkan kitab keabadian, tetapi kamu harus mengikutiku juga." Bai Jile mengulurkan jarinya dan menjentikkan lagi, tetapi kali ini Su Baiyi dapat melihat gerakannya dengan jelas, dia membungkuk dan segera menghindarinya, lalu pisau sayap jangkrik ditebas. Melemparnya, dia langsung menyerang Bai Jile. Kata-kata Fangkai Feng Yuhan membuat Su Baiyi tidak berani meremehkan lawan di depannya, jadi dia langsung menggunakan teknik pedang terkuat. Namun, Bai Jile mengangguk dan menyapu kembali, dengan sosok anggun, dan dengan mudah menghindari setiap pisau yang dibuat Su Baiyi. Pada saat ini, Liu Duohan berjalan ke sisi Mu Yi dan mengangkatnya, "Saya tidak berharap Bai Jile datang." Mu Yi terbatuk ringan, "Segalanya semakin merepotkan." "Tidak masalah." Bai Jile menghindari ilmu pedang Su Baiyi sambil mendengarkan percakapan di sebelahnya, "Aku tidak peduli dengan urusan Deis Mansion, aku hanya perlu membawa Su Baiyi pergi hari ini."
Kalau begitu lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Subaiyi menebas dengan pisau, tetapi dengan mudah dijepit oleh dua jari Bai Jile. Dengan sedikit sentuhan jari Bai Jile, dia melemparkan Subaiyi dengan pedangnya. Subaiyi sendirian bisa melawan Liu Duohan dan Murray tanpa keuntungan apapun, dan bahkan bisa melukai Murray dengan terkejut, tapi ilmu pedang yang begitu indah tidak berguna sama sekali di depan Bai Jile. Feng Yuhan melihat adegan ini dari samping, dan bahkan lebih khawatir, lagi pula, saya hanya berlatih selama beberapa hari, dan terlalu enggan menggunakannya untuk berurusan dengan master seperti Bai Jile. Jarinya jatuh ke tanah, dan dia tersenyum pahit, mengapa saya bertemu monster seperti itu setiap kali saya pikir saya cukup kuat. Terbuat dari apa jari Anda, bagaimana itu bisa lebih ganas daripada pedang? Kayu peri. Kamu banyak bicara, sama seperti si Ekan Hua. Bai Jile memerintahkan lagi. Namun, cahaya pedang putih menyala, dan Bai Jile langsung menarik jari itu, menyapu kakinya, dan melangkah mundur untuk menghindari cahaya pedang. Bai Jile mengangkat kepalanya dan berkata dengan ringan, Liang Renjian, kamu adalah putri si Ekan Hua dan Nangong Yuan. Nangong Sier mengayunkan pedangnya dan berhenti di depan Subaiyi, mengabaikan Bai Jile, dan berkata kepada Subaiyi, kenapa, aku terlalu lelah baru-baru ini, dan kakiku sedikit lemah. Yang lain hanya melambaikan kepala, dan kamu tidak bisa berdiri lagi. Subaiyi terbaring di tanah dengan ekspresi heran, kakak senior, jangan dengarkan kakak senior Feng dan yang lainnya. Saya telah berlatih ilmu pedang dengan Master Sekte Feng selama beberapa hari terakhir. Master Sekte Feng, tolong klarifikasi untuk saya. Feng Yuhan membantu dahinya tanpa daya, tidak apa-apa untuk mengklarifikasi untuk Anda, tetapi dua teman kecil, dapatkah Anda mengklarifikasi situasi saat ini? Tidak perlu. Bai Jile melambaikan lengan bajunya, aku akan memberimu waktu untuk mengatakan beberapa patah kata. Subaiyi bangkit dari tanah, apakah kamu sangat baik? Bai Jile masih tanpa ekspresi, karena gadis ini akan segera mati, saya selalu bersedia memberinya waktu untuk mengucapkan beberapa patah kata kepada orang yang sekarat. Nangong Sier mencibir, apakah Anda tahu apa yang dikatakan kakak laki-laki saya ketika dia memukuli Anda ke Lin Tiangong? Bai Jile mengangguk, saya tidak berada di gunung pada saat itu, tetapi saya mendengar seseorang mengatakannya nanti. Kakak laki-laki keduaku berkata bahwa Akademi Laozi adalah yang kedua dan terbaik di dunia. Nangong Sier melambaikan pedangnya, lalu apakah kamu tahu siapa orang nomor satu di akademi itu? Bai Jile berpikir sejenak, tentu saja itu adalah Tuan Konfusianisme. Salah. Nangong Sier mengayunkan pedang ke Bai Jile, energi pedang mengembun dalam sekejap, menembus langit, dan mengeluarkan suara seperti raungan elang, ini aku. Feng Yuhan berseru dari samping, ini adalah maksud pedang dari air mati. Penyesalan bahwa aku tidak melihat hari itu dibuat untuk hari ini. Bai Jile dengan santai mengulurkan jari dan langsung memblokir pedang yang mengancam sang kekasih, sayangnya, niat pedang yang ditinggalkan oleh orang itu telah lama berlalu. Nangong Sier tertegun sejenak, energi pedang di tubuhnya diblokir dalam sekejap, dan dia tidak bisa lagi melangkah maju. Mundur. Bai Jile mengulurkan jarinya dan menjentikkan niat pedang dari air yang lewat, dan kemudian menunjuk ke alis Nangong Sier. Lihat pisaunya. Subaiyi sudah melintas di belakang Bai Jile dan menyayak pisau itu secara horizontal. Bai Jile menarik jari itu, berbalik ke samping untuk menghindar, lalu menggesek Subaiyi dengan satu jari. Pisau itu menonjol seperti naga, pisau itu kembali seperti harimau, kekuatannya seperti meteor, dan garis langit dan bumi. Subaiyi membacakan seni pisau, melihat ke belakang dengan pisau lain, dan memotong beberapa helai rambut di sebelah telinga Bai Jile. Bagus sekali. Bai Jile berseru kagum, masuk akal. Kakak senior. Subaiyi mengulurkan tangan dan meraih tangan kiri Nangong Sier, menarik kembali pikiran Nangong Sier, saya pikir inilah saatnya bagi kita untuk menggabungkan pedang dan menjadi terkenal di dunia. Nangong Sier ditarik kembali olehnya, dan dia melewati tubuh Bai Jile. Dia segera mengayunkan pedang orang baik di tangannya, dan niat pedang dari air yang lewat dihidupkan kembali, dan menebas ke arah dada Bai Jile. Bai Jile, yang baru saja menghindari pisau Subaiyi, tidak bisa mengelak tepat waktu,
Jadi dia harus menunjukkan jari lain, bertabrakan dengan pedang Liang Ren, dan mundur 7 langkah. Nangong Sier menarik pedangnya dan berdiri bersama Su Baiyi. Su Baiyi menyeka darah dari sudut mulutnya, kakak perempuan, saya menulisnya di buku bincang-bincang kecil, ini adalah adegan yang harus muncul. Namun, Nangong Sier menanyakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, dalam buku pembicaraan kecil Anda, apakah ada teknik kultivasi ganda untuk pria dan wanita? Su Baiyi tersipu, kakak perempuan, saya menulis buku bincang-bincang kecil, tetapi saya ingin keluarga resmi mencetaknya. Nangong Sier membungkuk sedikit memegang pedang dan memandang Bai Jile, ilmu pedang itu bagus, aku yakin kamu sedang berlatih pedang.